Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya kita bisa tahu persis kemana bola yang kita lempar bakal jatuh? Atau kok bisa ya planet-planet itu nggak nabrak satu sama lain? Nah, semua itu jawabannya dimulai dari satu konsep fisika yang kelihatannya simple banget, gerak lurus. Yuk, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar fondasi dari hampir semua gerakan yang ada di alam semesta. Pertanyaan yang ada di layar ini pertanyaan klasik banget. Para ilmuwan hebat dari zaman dulu, kayak Newton sama Galileo, mereka tuh mendedikasikan hidupnya buat mecahin teka-teki ini. Gimana sih caranya kita bisa mendeskripsikan gerakan sebuah benda secara akurat, bahkan sampai bisa memprediksi masa depannya? Nah, jawaban fisika itu selalu dimulai dari yang paling sederhana dulu, yaitu gerak lurus. Coba bayangin aja sebuah benda yang maju terus di satu lintasan lurus tanpa belok sama sekali. Kedengarannya emang gampang banget ya, tapi jangan salah. Konsep inilah yang jadi fondasi super kuat buat ngertiin gerakan-gerakan yang jauh lebih rumit nantinya. Oke, sekarang ayo kita bedah lebih dalam lagi. Sebenarnya apa sih yang bikin gerak lurus ini spesial? Dan kenapa ini jadi dasar dari ilmu mekanika? Ternyata ini bukan cuma soal benda yang bergerak lurus loh. Ada semacam aturan main yang spesifik banget yang bikin gerakan ini jadi bisa kita hitung dan prediksi. Nah, ini dia kuncinya. Dalam setiap rentang waktu yang sama, misalnya setiap 1 detik, jarak yang ditempuh benda itu juga sama persis. Inilah yang bikin gerakannya disebut beraturan. Dia konsisten, stabil, dan yang paling penting, bisa diprediksi. Ini bukan gerakan yang acak-acakan. Tapi ceritanya jadi makin seru di sini. Ternyata gerak lurus itu sendiri gak cuma satu macam. Ada 2 jenis utama dan perbedaan antara keduanya ini penting banget. Yuk kita lihat bedanya. Slide ini ngejelasin perbedaannya dengan gamblang banget. Di kiri kita punya GLB atau gerak lurus beraturan. Gampangnya, bayangin aja mobil yang lagi pakai cruise control di jalan tol. Kecepatannya konstan, nggak nambah, nggak ngurang. Nah, di kanan ada GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Ini tuh pas kita lagi ngegas atau ngerem. Kecepatannya berubah, tapi perubahannya itu teratur. Oke, jadi biar lebih gampang kita ringkas ya. GLB itu gerakannya santai, kecepatannya stabil, nggak ada yang namanya percepatan. Nah, kalau GLBB itu sebaliknya, kecepatannya berubah secara konstan. Entah itu makin ngebut, yang kita sebut dipercepat, atau malah makin pelan alias diperlambat. Terus, gimana caranya para ilmuwan ini mengubah pengamatan tadi jadi sesuatu yang bisa dihitung? Jawabannya ada di bahasa yang dipahami semua orang di dunia sains, matematika. Sekarang, kita intip yuk rumus-rumus yang jadi otak di balik semua ini. Dan jangan salah, ini bukan cuma teori ngawang-ngawang loh. Konsep-konsep ini tuh pilar utama yang bakal kamu temuin di semua buku fisika. Ini adalah alat yang kita pakai buat bikin model dunia nyata dan memprediksi apa yang bakal terjadi. Intinya, semua gerakan ini bisa dihitung. Kita mulai dari yang paling simpel dulu. GLB, gerakan dengan kecepatan konstan. Rumusnya simple banget, tapi elegan. Jarak atau S itu sama dengan kecepatan V dikali waktu, T. Logis banget kan? Kalau kamu tahu seberapa cepat kamu jalan dan berapa lama, ya pasti kamu tahu seberapa jauh jarak yang kamu tempuh. Nah, tabel ini nunjukin arti dari tiap simbol tadi. S itu buat jarak, satuannya meter. V itu kecepatan dalam meter per detik, dan T itu waktu dalam satuan detik. 3 variabel inilah yang jadi fondasi dari semua perhitungan gerak lurus. Nah, sekarang buat GLBB yang ada percepatannya, rumusnya jadi sedikit lebih kompleks. Kita perlu nambahin satu elemen baru buat menghitung perubahan kecepatan itu. Kelihatannya emang lebih rumit ya, tapi justru elemen tambahan inilah yang bikin rumusnya jadi jauh lebih sakti buat memprediksi gerakan di dunia nyata. Di sini kita kenalan sama variabel baru. Ada V0 yang artinya kecepatan awal, jadi seberapa cepat bendanya pas kita mulai ngamatin. Terus yang paling penting ada A alias percepatan. Inilah si game changernya yang nentuin seberapa cepat sih kecepatan itu bakal berubah setiap detiknya. Oke, terus gimana cara pakainya? Coba kita lihat contoh nyata ini deh. Sebuah mobil yang ngerem. Nah, ini jelas kasus GLBB kan? Soalnya kecepatannya berubah. Kita tahu kecepatan awalnya, kecepatan akhirnya, sama waktunya. Cuma dengan info itu dan rumus GLBB tadi, kita bisa hitung dengan presisi jarak yang dibutuhin mobil itu buat berhenti. Praktis banget kan?
Tapi jangan kira rumus-rumus ini cuma buat ngerjain soal ujian aja ya. Ini adalah alat yang benar-benar kita pakai buat memahami dunia nyata, mulai dari eksperimen di lab sampai fenomena alam di sekitar kita. Contohnya alat keren ini nih, namanya pesawat Atwood. Para ilmuwan sengaja ngerancang alat ini buat satu tujuan, mengisolasi dan mempelajari prinsip-prinsip GLBB dengan sangat presisi. Dengan mengubah-ubah bebannya, mereka bisa menciptakan percepatan yang beda-beda dan ngetes langsung kebenaran rumus tadi. Ini tuh kayak laboratorium mini khusus buat gerak lurus. Dan prinsip ini nggak main-main, bahkan berlaku buat hal paling fundamentalitas di alam semesta. Contoh paling murni dari gerak lurus beraturan itu apa coba? Cahaya. Di ruang hampa, seberkas cahaya itu bakal bergerak dalam garis lurus yang sempurna, dengan kecepatan yang nggak berubah sama sekali. Nah, disinilah semua konsep yang kita bahas tadi akhirnya nyambung jadi satu. Keren banget! Coba lihat gerak peluru ini. Gerakan yang melengkung ini ternyata bisa kita pecah jadi dua komponen. Kalau kita lihat gerakan horizontalnya, dia itu GLB, kecepatannya konstan. Tapi kalau kita lihat gerakan vertikalnya, dia ditarik ke bawah sama gravitasi. Jadi gerakannya GLBB. Jadi, gerak parabola yang kelihatan rumit ini sebenarnya cuma gabungan dari dua gerak lurus sederhana yang terjadi barengan. Oke, jadi setelah kita bahas panjang lebar, intinya apa sih? Kenapa kita harus repot-repot ngomongin garis lurus sama rumus-rumus ini? Nah, ini dia poin utamanya. Gerak lurus itu bukan cuma satu dari sekian banyak jenis gerakan. Dia itu ibaratnya adalah abjadnya. Dengan ngerti GLB dan GLBB, kita jadi punya kunci buat menganalisis hampir semua gerakan lain, dari apel yang jatuh dari pohon sampai planet yang ngorbitin matahari. Ini adalah bahasa dasar dari gerakan. Pada akhirnya, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan yang lebih dalam lagi. Kalau lintasan sebuah benda itu ternyata bisa dihitung dengan kepastian matematis, itu artinya apa? Apakah dunia di sekitar kita ini pada dasarnya bisa diprediksi? Apakah masa depan sebuah benda yang bergerak itu sebenarnya sudah tertulis dalam hukum-hukum fisika? Coba direnungkan. Terima kasih sudah menyimak